belajar hari ini. Nah, gini contohnya. Kalau ibu bilang selamat pagi anak-anak, kalian bilang pagi luar biasa. Oke? Oke, kita kasih contoh dulu ya. Semuanya pada berdiri. Oke, kita berdiri. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, udah tahu? Oke, kita mode serius sekarang ya. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian bilang pagi luar biasa. Oke? Oke, kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, saya minta ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Amin. Baiklah, pada saat ini terlebih dahulu ibu absen ya untuk murid-murid yang masuk pada hari ini ya. Oke, ibu akan absen untuk kelas 10 ya. Oke, absen pertama ada Alka, Hadir. ada Meril, Hadir. ada Marsesi, Hadir. ada Ike, Hadir. ada Lina, Hadir. ada Meril, Hadir. ada Tia. Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Ibu. Oke. Pada saat ini ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apa kalian masih ingat materi yang ibu sampaikan kemarin? Belum, Bu. Belum. Ada yang masih ingat? Boleh angkat tangan. Tidak ada yang ingat ya. Oke, ibu akan menjelaskan beberapa materi yang kita pelajari minggu lalu ya. Oke, pada saat ini ibu akan menjelaskan materi minggu lalu yang kita pelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, siapa yang di sini tahu tentang pernapasan? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Ada yang tahu? Ada, Bu. Ada yang tahu ya. Nah, pernapasan adalah proses menghirup oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dari tubuh. Nah, di sini ada juga tujuan utama dari pernapasan. Nah, di sini siapa yang tahu tujuan utamanya? Kan udah ibu jelaskan minggu lalu. Siapa yang tahu boleh angkat tangan. Tujuan utama pernapasan. Bu. Oke, Mas Sesi boleh. Apa tujuan pernapasan Mas Sesi? Itu untuk menghasilkan energi melalui pembakaran zat makanan atau respirasi sel. Oke, betul ya. Tepuk tangan buat Mas Sesi. Nah, di sini pengertian pernapasan sudah jelas ya, bahwa kita menghirup oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2 dari tubuh. Nah, kemudian di sini ada organ pernapasan manusia. Di sini ada 6. Apa-apa? Pertama, ada hidung. Ada apa lagi? Paring. Ada apa lagi? Laring. Ada apa lagi? Trakea. Ada bronkus dan bronkiolus. Yang terakhir ada apa? Paru-paru. Nah, di sini ada 6 ya. Boleh kita pelajari organ pernapasan pada manusia, ada 6 ya. Nanti kalian boleh bisa belajar dan menghafal organ pernapasan pada manusia ada 6. Nah, kemudian kita belajar lagi tentang proses pernapasan. Ada dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama pernapasan eksternal dan yang kedua ada pernapasan internal. Nah, pernapasan eksternal ada yang tahu? Ada yang tahu? Boleh buka buku paketnya pada halaman 25. Buka buku paketnya. Di situ ada ya proses pernapasan manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pernapasan eksternal. Apa pernapasan eksternal? Boleh dibacakan, Meril. Pertukaran gas antara
pertukaran gas antara paru-paru dan darah. Yang kedua ada pernapasan internal. Apa pernapasan internal, Mara? Pertukaran gas antara darah dan sel-sel tubuh. Pertukaran gas antara darah dan sel-sel tubuh kita. Oke. Nah, tadi ada lagi di sini jenis-jenis pernapasan yang terbagi menjadi dua juga. Yang pertama pernapasan dada, yang kedua perut. Nah, pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Nah, yang kedua ada pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Nah, di sini biasanya terjadi bersamaan saat bernapas secara normal. Nah, kedua jenis ini bisa terjadi bersamaan secara normal ketika kita bernapas dada dan perut. Nah, kemudian kita belajar juga ada gangguan pada sistem pernapasan. Nah, di sini biasanya setiap manusia ada gangguan pernapasan seperti asma, seperti bronkitis, seperti pneumonia, TBC, ada juga emfisema ya. Nah, di sini banyak sekali penemuan gangguan pernapasan itu terjadi asma dan juga TBC. Nah, di sini ada juga cara-cara untuk kita menjaga kesehatan pernapasan kita ya sebagai manusia. Di sini ada berikut cara-caranya. Yang pertama, hindari merokok karena kita secara manusia sistem pernapasan kita ada beberapa orang yang tidak bisa terkena asap rokok dan juga rokok. Nah, yang kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga, gunakan masker ketika cuaca atau kotor atau berdebu ya, boleh kita gunakan masker. Nah, yang keempat juga ada konsumsi makanan yang sehat supaya kita tetap sehat setiap hari ya. Yang terakhir juga ada periksa kesehatan secara rutin kepada dokter atau rumah sakit ya. Nah, di sini juga banyak sekali ya cara-cara untuk kita supaya terlebih terlihat sehat, menjaga kesehatan setiap harinya ya. Nah, dari sini Ibu ada kesimpulan buat kita semua untuk materi yang sudah Ibu jelaskan. Kesimpulannya adalah sistem pernapasan manusia memungkinkan kita bernapas untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sehingga tubuh bisa menghasilkan energi. Organ-organ seperti hidung, trankea, paru-paru bekerja dalam proses ini. Nah, dengan gaya hidup sehat, kita bisa menjaga paru-paru untuk tetap bersih dan aman juga kuat. Nah, ingat, bernapas dengan baik, hidup lebih sehat. Nah, di sini sudah Ibu jelaskan beberapa materi yang Ibu siapkan minggu lalu dan juga materi yang Ibu sampaikan. Ibu ada sedikit pertanyaan untuk kita ya, untuk kalian ya. Oke, di sini Ibu sudah menjelaskan beberapa materi yang kita pelajari bahwa kita belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, di sini Ibu mau bertanya kepada Mas Sesi. Mas Sesi ada? Ada Mas Sesi. Ibu minta kamu simpulkan dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Apa yang kamu dapatkan? Boleh Mas Sesi dijawab. Dari materi yang telah disampaikan, saya menyimpulkan bahwa kita harus menjaga sistem pernapasan kita agar tidak terjadi atau terserang penyakit-penyakit. Oke, sudah? Ada yang lain mau menyimpulkan materi yang sudah Ibu sampaikan? Ada? Tidak ada? Oke, Ibu tambahkan lagi ya kesimpulan untuk kita hari ini bahwa lebih penting kita mencegah sakit penyakit agar tidak mudah terinfeksi kepada tubuh
kita. Contohnya pernapasan kita, karena pernapasan kita tergantung dari pola makanan dan pola hidup kita. Kita tidak boleh main-main kotor atau berdebu atau menghindar dari orang-orang yang merokok, menghindari dari asap-asap ya, karena dimana lebih baik mencegah daripada mengobati. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pentingnya untuk menjaga pernapasan pada sistem manusia, karena hidup sehat perlu ya untuk kita kehidupan sehari-hari ya. Oke, di sini sudah Ibu jelaskan semua materi supaya materi ini bisa bermanfaat bagi kalian, supaya juga kalian bisa belajar di rumah, tetap semangat dan tetap baca ya buku LKS-nya. Nanti minggu depan kita akan bertemu kembali, kita akan membahas lagi materi-materi yang akan datang. Oke. Pada saat ini Ibu akan menutup rangkaian seluruh pelajaran kita. Tapi terlebih dahulu Ibu mau sapa dulu ya, sapa lagi yel-yel kita tadi ya. Oke, kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian bilang selamat pagi luar biasa. Oke, semuanya selamat pagi luar biasa. Oke, sekian untuk menutup semua pelajaran kita. Langkah baiknya kita berdoa, karena kita memulai dengan doa, kita juga menutupnya dengan doa. Saya persilakan untuk doa. Baik teman-teman, kita telah belajar dan kita akan pulang. Marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Amin. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian semua, atas kerjasama kalian semua. Ibu ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Bu. Sehat-sehat ya. Amin. Makasih Bu.